Saya perkenalkan, Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan ICU atau intensive care, Nasim. Beliau merupakan alumni UI. Saat ini beliau bertugas di RSCM dan Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang. Dr. Seva akan memberikan materi tentang kenali Omikron dan komorbidnya kepada Dr. Seva. Ruang Zoom dan YouTube ini kami serahkan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Sandra. Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum bagi semuanya yang hadir. Baik, saya mendapat tugas untuk membahas sedikit tentang bagaimana COVID terbaru atau Omikron. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, yang di atas ini adalah gelombang di dunia. Kita sekarang sudah masuk gelombang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, gelombang kelima di dunia. Dan di dunia sudah mulai turun. Sementara pada saat kita di Indonesia yang biru ini gelombangnya kita sedang naik dan dalam waktu singkat kita puncak gelombang kasus kita sudah sama dengan gelombang yang kedua kemarin yang kita kenali sebagian besarnya adalah Delta. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata gelombang ketiga ini sebagian besarnya adalah Omikron. Jadi puncaknya tinggi, tapi memang hari-hari terakhir ini belum kelihatan ini karena baru beberapa hari terakhir mulai menurun. Ya, jadi semakin cepat tinggi, tampaknya semakin cepat turun. Dan berita bagusnya memang kematian tidak setinggi waktu gelombang terdahulu, tetapi jangan lupa tetap angka kematiannya ada dan mencapai 50% bahkan lebih daripada kalau di dunia ya, daripada angka sebelumnya. Di Indonesia ini kelihatan angka kematiannya belum terlalu bagus, belum terlalu tinggi, tetapi sudah jelas merangkak naik. Jadi kita tetap harus berhati-hati, terutama karena kita punya keluarga yang rentan. Nah, ini beberapa pendataan terakhir tentang apa saja varian virus COVID yang ada di Indonesia. Ternyata betul, makin hari makin kemari, yang merah ini makin tinggi ya, ini yang Omikron. Sementara Delta makin sedikit, yang abu-abu, yang lain makin tidak terlihat lagi. Walaupun itu mungkin ada saja. Nah, kalau kita bandingkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kecepatan pertambahan gelombang ketiga ini itu kira-kira sudah mencapai lebih cepat sehingga kemudian dalam waktu kira-kira 2 minggu, 3 minggu itu sudah setinggi apa yang terjadi pada waktu gelombang yang lalu yang dominasi Delta itu selama 1,5 sampai 2 bulan. Demikian pula kematiannya memang sedikit masih, tetapi peningkatan jumlah kematiannya karena jumlah yang sakit lebih tinggi, tentu peningkatan persentase peningkatannya juga tinggi. Nah, kalau kita lihat ternyata kalau dari kelompok yang Omikron itu datanya masih sebagian besar dari perjalanan, termasuk perjalanan dari luar negeri. Jadi mohon dipertimbangkan betul untuk perjalanan keluar kota, apalagi keluar negeri, karena itu sumber penularan. Kesian kalau kemudian seperti gelombang-gelombang yang lain, sumbernya selalu dari perjalanan, kemudian merebak yang sebagian besar sakitnya adalah orang di sekelilingnya, di kota kita tempat tinggal, di lingkungan kita, karena kemudian pembawanya adalah mereka yang berpergian. Nah, polanya tetap yang sama, yaitu sebagian besar yang sakit, bahkan yang di Omikron mulai makin terlihat. Yang sakit adalah mereka yang bergerak keluar. Jadi usia muda, usia 31, 45 yang memang pada bekerja, yang mau tidak mau bekerja, mencari nafkah, itu otomatis adalah mereka-mereka yang kemudian paling banyak kena. Nah, tetapi angka kematian tetap eskalasi berturut-turut sesuai dengan umur, sehingga tetap orang tua menjadi sumber penularan, menjadi sumber korban yang paling banyak. Nah, memang anak kecil sedikit, tapi seringkali yang sedikit ini gara-gara kemudian orang tuanya sakit, kemudian dititipkan ke kakek neneknya. Nah, yang sakit sedikit ini kemudian membawa ke kakek neneknya, anak kecil ini dia tidak sakit berat, tapi dia menjadi pembawa, kakek neneknya yang fatal. Itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, saya ingin bercerita, Omikron itu masih bisa dideteksi dengan swab PCR yang biasa, hanya justru kalau kemudian dia negatif pada tes S-nya, tidak semua tes PCR itu punya pemeriksaan S. Rata-rata ada N, E, atau RPRB. Kalau kemudian gen S-nya yang kemudian diperiksa, malah justru kalau negatif kita curiga itu Omikron. Nah, Omikron itu ternyata yang jadi masalah adalah dia bermutasi lagi sampai punya subvarian. Jadi COVID saja sudah punya varian, yaitu BA1,
kemudian dia bervarian lagi menjadi BA2, dan sekarang terakhir dalam pekan-pekan terakhir ini di Denmark udah mulai dideteksi adanya BA3. Nah, BA2 ini di India dan Denmark meningkat itu ternyata kemampuan penularannya lebih cepat dari Omikron. Bahkan kita di Indonesia saja yang BA1 yang Omikron itu ternyata sudah jauh lebih cepat daripada Delta. Apalagi BA2 lebih cepat. Walaupun sampai sekarang tampaknya tidak lebih berat kalau sakitnya dibanding sama BA Omikron ya. Nah, yang BA3 ini masih diteliti, tapi ada kecenderungan bahwa dia secepat BA2, tapi pada sisi yang lain ternyata lebih berat kasusnya dibanding sama Omikron yang biasa. Nah, ini yang kita mencoba untuk berusaha kalau bisa nih, kalau ada yang kesempatan bisa keluar negeri, mohon tahan diri dulu, jangan keluar negeri, karena kalau keluar negeri sangat mungkin untuk bisa membawa pulang BA3, mumpung BA3 belum ada di Indonesia, nanti akan ada risiko kematian meningkat. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa BA2 sekarang ini di dunia sudah 45% dari COVID. Banyak mutasinya yang perbedaan sehingga kemudian polanya berbeda. Kalau Omikron sekarang relatif sakit tenggorokannya dominan, kematian nggak banyak, tapi bukan tidak mungkin kalau BA2 jadi kita menjadi lebih bermasalah. Dan yang jadi masalah lagi adalah tesnya. Kalau selama ini kalau S-nya negatif kita tahu Omikron tanpa harus periksa genome sequencing, sekarang dengan BA2 ini bahkan S positif pun masih mungkin Omikron varian. Terus gejalanya bagaimana? Sebagian besar COVID dulu yang di awal itu batuk kering sebagian besar. Tapi ternyata di kita sekarang ini dengan Omikron, pola batuk kering itu hanya 2/3, tidak mayoritas. Yang dominan lebih separuhnya itu nyeri tenggorokan. Kalau dulu nyeri tenggorokan tidak jadi terlalu masalah. Dulu ada sebagian kecil yang hilang penciuman, pengecapan hilang, tapi sekarang tidak ada, relatif tidak ada yang kemudian hilang pengecapan penciuman. Kalau masih timbul seperti itu, biasanya itu kena Delta atau varian yang Wuhan asli. Jadi masih kena virus yang lama. Nah, yang dulu tidak ada pilek, yang sekarang pileknya kira-kira seperempat kasus. Seperempat kasus ada hidungnya meler, sakit kepala juga masih dominan, sakit perut, dan demamnya lebih sedikit. Jadi lebih jarang demam. Karena itu berbahaya karena kemudian pasien seringkali merasa tidak sakit. Nggak apa-apa, saya demam pun enggak gitu. Kalau dulu banyak demam, sekarang lebih jarang demamnya. Nah, kemudian panduan sekarang kita menyarankan kalau bisa gunakan telemedicine supaya tidak banyak keluar pergi-pergi sehingga kemudian kita perjalanan juga menularkan orang. Berobat telemedicine sekarang di Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai macam aplikasi yang kemudian obatnya bisa disediakan dan dikirim ke tempat rumah masing-masing ya. Nah, yang ingin saya ingatkan lagi adalah kalau ini gejala, maka kita bisa menginfeksi seseorang. Kalau kita sakit, kita bisa nulari seseorang itu 1-2 hari sebelum kita sakit, dan 2-3 hari setelah kita gejalanya hilang. Jadi merasa udah tidak demam, merasa udah enakan, batuk-batuk hanya sedikit, hampir tidak bisa diabaikan, ternyata kita masih bisa menularkan. Jadi masa infeksi ini masih lebih lebar daripada sakit, jadi tetap berhati-hati karena takutnya kita justru membawa ke orang lain. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau di luar negeri? Kita melihat tadi ya, bahwa yang komorbid itu tetap berbahaya, tetap bisa meninggal, tapi jumlahnya lebih sedikit. Sebagian besar anak muda, relatif anak mahasiswa, jadi orang-orang yang bekerja keluar. Nah, inilah yang kemudian ternyata sebagian besar dari varian Omikron, karena dia menularnya di komunitas lebih banyak. Tapi begitu kena orang tua, karena orang tua tidak pergi keluar, itu lebih fatal. Jadi saya ulang sekali, tampaknya Omikron itu lebih menular pada mereka yang masih bekerja keluar dan sedikit pada kelompok yang memang tidak pergi kemana-mana lagi. Tetapi giliran kena, maka angka kematiannya masih tetap ada. Omikron juga bisa untuk meloloskan diri dari kekebalan. Jadi kita sudah punya kekebalan terhadap COVID, Omikron masih bisa nembus masuk, walaupun tidak berat, tapi masih bisa nembus masuk dan kita bisa menjadi penyebar. Itu karena begitu banyaknya dia mutasi. Sehingga kemudian walaupun sudah divaksin, walaupun sudah pernah kena, dia bisa kena kembali. Karena itu di ruang perawatan biasanya kita menyarankan ruang-ruang perawatan kita untuk memisahkan pasien yang diduga curiga Omikron dari yang tidak. Atau kalau sumbernya beda, misalkan yang satu adalah kelompok yang sakit-sakitnya memang dari kota kita. Kemudian ada orang yang dari luar negeri atau kota lain masuk. Nah, itu mesti sebaiknya dipisahkan dulu karena takut mereinfeksi.
Lalu apa kata WHO tentang Omikron? Yang pertama, kata WHO seperti yang saya gambarkan tadi, dia menyebar lebih cepat daripada Delta, akibatnya kita butuh perawatan rumah sakit dan ICU yang banyak juga, walaupun yang ringan tidak perlu dirawat. Kemudian pemeriksaan standar swab masih bisa dilakukan baik antigen maupun PCR. Kemudian apa namanya yang jadi masalah adalah efektivitas vaksin menurun. Tapi kalau misalkan di booster sekali lagi maka efektivitasnya bisa kembali 80% seperti keadaan kita menghadapi dengan varian Delta atau varian yang lama. Karena itulah kemudian pemerintah menyelenggarakan kegiatan booster tadi. Nah, tetap disarankan untuk melakukan tracing. Jadi kalau ada yang kontak, ada yang sakit, mohon kontaknya segera dicari, karantina, mohon tahu diri untuk tidak keluar-keluar, walaupun nggak ngerasa sakit, tapi positif. Setiap positif kita anggap positif. Jadi percayailah yang positif. Kalau ada saya tes 2 kali, 1 kali positif, 1 kali negatif. Berarti yang positif salah. Jangan. Balik. Cara berpikir adalah setiap kali ada positif, ada negatif, percaya yang positif. Yang negatif anggap yang salah. Itu cara kita untuk bisa membantu lingkungan kita agar tidak saling menularkan. Hindari perjalanan, terutama ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang bermasalah. Terus pengendaliannya tetap, yaitu masker, penjarakan, cuci tangan, ya screening kepada yang positif terlalu ada, dan tenaga kesehatan harus diawasi. Ya, nah tadi saya sampaikan kecenderungannya di tenggorokan dan pilek itu lebih cenderung dibanding dengan varian yang lama. Tapi untuk saluran nafas bawah, paru-paru lebih sedikit. Dengan demikian maka sesak nafas lebih kurang, tapi sakit tenggorokannya lebih dominan. Pengobatannya monoklonal antibodi tampaknya tidak terlalu berperan. Berapa obat yang baru masuk kemarin itu, tetapi sebagian besar antivirus masih bisa bekerja. Yang jelas sistem kesehatan kita tetap harus siapkan, daerah-daerah harus tetap diminta untuk menyiapkan bednya, kurang lebih paling tidak 2/3 dari waktu pada saat kita puncaknya Delta kemarin. Karena jumlah totalnya itu 5 kali lebih banyak daripada Delta, tapi yang dirawat mungkin hanya 1/3 dari Delta. Jadi kira-kira tetap kita harus menyiapkan sekitar 2/3 atau 3/4 kali dari jumlah bed yang gelombang lalu. Masyarakat tetap harus dipahamkan, karena itu seperti kegiatan seperti ini, yaitu bagaimana cara kita mencegah, bagaimana kita tetap harus bersemangat vaksinasi, bagaimana tetap kita harus sebagaimana Pak Ede tadi menjelaskan, bagaimana kita tetap harus melakukan aktivitas olahraga dan memperkuat kekebalan tubuh. Jadi kalau ditanya tentang pencegahan terbaik untuk mencegah virus masuk ke tubuh, itu bukan sekedar saya mesti suplemen apa nih, tambah vitamin apa, beli apa nih, makan apa. Bukan, itu nomor 2. Nomor 1 tetap gunakan masker, jaga jarak, ventilasi ruangan, hindari kerumunan, cuci tangan, serta kalau ada yang kontak, tahu diri untuk diperiksa. Itu tetap satu hal yang paling utama. Jadi masalahnya bagaimana di gelombang ketiga ini? Pertama, penularan virus sangat cepat. Saya ingin sampaikan bahwa virus itu bisa mutasi kalau dia hidup. Kalau virus mati kan tidak bisa mutasi. Jadi virus itu mutasi kalau hidup. Nah, virus hidup itu kalau dia menular. Kalau dia tidak bisa menular, ya dia tidak akan punya tempat-tempat hidup dan virus itu akan segera mati. Paling 4 hari dia di tempat yang tidak menular, dia akan mati. Kalau dia nempel di dinding, di apa. Jadi semakin banyak virus itu cepat menyebar, itu semakin beresiko untuk munculnya varian baru. Kalau varian baru makin lebih lemah, nggak ada masalah. Tapi kalau varian barunya muncul lebih ganas, kita tetap menjadi PR yang tidak pernah selesai masalahnya. Belum lagi tadi ya, dia bisa menembus pertahanan orang yang sudah divaksin, dan tentu ini membebani sistem kesehatan kita, pembiayaan, fasilitas rumah sakit terbatas. Nah, itu otomatis menjadikan problem pada masalah COVID kita. Terus mengenai pembelajaran tatap muka bagaimana? Dulu memang kita buat bahwa kita berusaha agar kalau bisa tatap muka itu tidak ada tawar-menawar, semua harus tatap muka. Kenapa? Karena memang pelajaran tanpa tatap muka mengurangi kemampuan siswa. Tapi yang jadi masalah adalah kalau PPKM-nya itu naik menjadi PPKM level 3 atau bahkan 4, maka tatap muka hendaknya dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Jadi sekarang ini untuk Jabodetabek, Bali, Bandung, DKI Jaya itu levelnya itu sudah naik kepada PPKM level 3, bahkan 4 di beberapa tempat. Nah, ini bagi pengelola-pengelola sekolah harus mempertimbangkan betul. Beberapa tempat termasuk boarding school itu sekarang sudah menjadi bahkan bukan tempat sekolah lagi, tapi berubah menjadi tempat isolasi total terpusat.
Karena kasus-kasus tadi sekali masuk di sekolah itu sangat mudah untuk menularkan. Anak-anak sekolah itu ada yang menjadi korban karena sakit COVID, terutama mereka yang punya latar belakang kelainan bawaan barangkali, tetapi sebagian besar selamat. Yang kita khawatirkan adalah ketika dia pulang, dia nulari kepada orang tuanya, kakek neneknya. Terus bagaimana dengan pengobatan COVID sekarang ini, tata laksananya? Panduan sekarang di nasional karena sebagian besar tidak terlalu berat, maka disarankan isolasi. Tapi kalau isolasi mohon bertanggung jawab ya. Seringkali kalau isolasi mandiri orang tidak tanggung jawab. Masih jalan-jalan tetangga, masih keluar-keluar. Nah ini mohon kesadaran masyarakat untuk selalu tetap mengisolasi diri. Walaupun saya sehat ya, nggak masalah saya sehat, tapi jangan lupa kita berisiko menularkan kepada orang lain. Sementara bagi mereka punya penyakit lain, penyakit penyerta atau bahasa kedokterannya sekarang komorbid, kalau ringan disarankan untuk dianggap sebagai sedang. Jadi kemudian disarankan untuk dirawat. Nah, bagaimana teknik isolasi mandiri atau terpusat? Jadi bisa dilakukan di rumah. Syaratnya adalah dia punya akses untuk lapor telemedicine atau lapor ke RT kalau ada perburukan. Kemudian dia usianya di bawah 45 tahun, kalau di atas 45 disarankan dirawat, tidak punya penyakit lain, darah tinggi, gula, ginjal, jantung, juga gejalanya ringan. Syaratnya dia punya kamar sendiri dan kamar mandi sendiri yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Nah, caranya alat menginam mikung biasakan segala dicuci dengan sabun. Terus kalau sempat, kalau tidak bisa tidak kontak dengan yang lain, sekitar 15 menit tiap hari, berjemur sebentar. Kalau pakaian kemudian langsung dipisahkan, langsung dicuci. Jadi mereka yang mencuci, kalau misalkan tidak dicuci sendiri, itu saya sarankan pakai masker, pakai apron, pakai sarung tangan, cuci. Setelah selesai nyuci, kena deterjen, baru kemudian silahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain setelah masker dan sarung tangan apronnya dibuang. Itu cara mencucinya supaya tidak tercampur dan tidak setelah nyuci habis pegang-pegang baju yang terkontaminasi, kemudian kita pegang-pegang dari urusan rumah tangga kita yang lain. Ukur suhu berkali-kali, kalau punya alat saturasi meter, periksa saturasi meternya, kemudian kabari fasilitas kesehatan terdekat dan juga pimpinan lingkungan seperti RT atau RW kalau terjadi apa-apa. Jangan lupa usahakan ventilasi jendela cukup masuk, cahaya cukup masuk. Terus kemudian kalau perlu pada saat kita menggunakan membersihkan kamar pakai APD supaya kemudian orang yang membersihkan tidak tertular, atau kalau kita bersihkan sendiri ya kita tidak mengkontaminasi lingkungan kita. Cuci tangan sering-sering pakai hand sanitizer atau sabun dan bersihkan kamar secara rutin. Bagi keluarga, pertama kali begitu ada yang positif, keluarga semua harus diperiksa. Terus nantiasa pakai masker, jaga jarak kalau bisa 2 meter, jadi paling dekat 1,5 meter dari pasien. Kemudian jangan sentuh wajah, setiap kali mau nyentuh atau makan atau apa, tangan ke arah wajah, cuci tangan dulu. Tiap kali mau ke sini lagi, cuci tangan lagi ya. Nah, jangan sentuh wajah kalau belum cuci tangan, bersihkan sesering mungkin. Nah, jangan lupa selama isolasi mandiri, kita harus jaga kesehatan jiwa kita, selalu berdoa, memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kegiatan dengan cara tambah ilmu, membaca, kalau perlu baca Quran atau baca kitab suci, banyak berkarya, jalin komunikasi, jangan lupa kontak-kontak, kasih kabar, kemudian saling berkomunikasi. Terus jangan percaya hoax ya. Jadi cari sumber informasi yang benar dan jangan panik ya. Jangan panik, tenang saja, yang penting kita berusaha. Nah, sekarang antivirusnya bagaimana? Dulu kita menggunakan antivirus seperti Favipiravir atau Remdesivir. Saya ingin menegaskan di sini saja, ini urusan dokter, tapi hanya ingin memberitahukan bahwa untuk mereka yang komorbid, untuk gelombang ketiga ini, kita sekarang menganjurkan menambahkan obat baru yang namanya Molnupiravir atau kombinasi Nirtenavir-Ritonavir. Ini obatnya diminum 2 kali sehari dan 2 kali sehari ya rata-rata. Intinya adalah ada obat baru yang mungkin selama ini belum pernah didengar namanya, itu diberikan terutama pada yang komorbid. Jadi nggak semua orang minta obat ini, nggak usah ya, karena tidak semua orang perlu ya, dan diberikannya hanya kepada orang yang baru sakit. Kalau udah lebih lama, udah di atas 5 hari, udah seminggu, nggak ada gunanya lagi. Dan kalau bisa tidak, kalau lagi hamil atau menyusui, tolong lapor, obat ini tidak untuk orang yang sedang hamil menyusui. Dan obat ini juga banyak interaksi dengan obat yang lain. Jadi kalau ada minum obat darah tinggi misalkan, atau obat penenang, atau obat-obat seperti kolesterol, atau obat mengurangi
tekanan darah, nah itu termasuk tekanan darah paru, itu tolong dilaporkan ke dokter, termasuk obat mah, itu sebab itu akan berinteraksi, jadi nggak boleh diberikan kalau untuk obat-obat yang baru tadi. Jadi tolong disampaikan ke dokter kalau minum obat-obat itu. Saya ingin sedikit menggambarkan tentang efektivitas vaksin. Jadi karena Omikron itu punya mutasi banyak sekali, akibatnya cegatan dari vaksin atau kekebalan akibat vaksin itu tidak terjadi. Jadi saya ibaratkan begini, kita kasih vaksin itu kita kasih semacam foto virus kepada badan kita, akibatnya kekebalan badan kita mengenali, intelligence badan kita itu mengenali, oh gini toh fotonya si tukang mikron ini gitu. Si Omikron itu seperti apa tampangnya gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena dia bermutasi, berubah wajahnya, dia operasi plastik dari tadinya wajahnya seperti apa namanya berjenggot, kemudian wajahnya kemudian alisnya tebal, matanya melotot, dia berubah gitu ya. Jadi kemudian hidungnya mancung, matanya sipit, atau kemudian dia berjenggot. Nah, akibatnya intel kekebalan kita yang tadinya sudah dilatih oleh vaksin itu tidak mengenali karena mutasinya terlalu banyak. Kalau hanya berubah dari tidak pakai kacamata menjadi pakai kacamata begini, mungkin intel kita masih bisa menangani. Nah, kalau perubahannya banyak menjadi tidak dikenali, itu yang menyebabkan kemudian dia lolos dari kekebalan vaksin. Nah, ini yang terbukti bahwa penurunan kekebalan, tetapi setelah kemudian di booster, ini Pfizer bisa menunjukkan bahwa setelah di booster, kekebalannya meningkat, dan kemudian kalaupun tidak bisa mencegah sakit, dia menurunkan 82% untuk tidak ke IGD. Jadi kalaupun sakit tidak harus ke IGD rumah sakit, bahkan kemudian menurunkan 80% dari perawatan. Jadi kalaupun sakit, orang-orang sudah di booster itu tidak harus sampai ke dirawat. Itu efektivitas vaksin. Jadi masih ada tempatnya lah kita melakukan booster walaupun kita tidak tercegah sama sekali. Nah, dosisnya itu ternyata obat-obat yang diberikan vaksin separuh dosis boosternya itu efektivitasnya sama dengan dibandingkan dengan satu dosis. Jadi akibatnya sekarang pemerintah menyelenggarakan booster itu hanya setengah dosis. Nah, disarankan kalau antar latar belakang Sinovac kita setengah dosis dari Astra atau Pfizer. Tapi kalau basic lainnya itu awalnya kita primernya adalah Astra, maka kita sarankan untuk menggunakan Moderna dan Pfizer. Dan kemudian apa namanya, bagi mereka yang pakai Sinopharm, seringkali ada juga beberapa masyarakat yang mandiri waktu itu dari kantor-kantornya pakai Sinopharm, bisa pakai Sinopharm lagi, dan itu efektivitasnya juga ternyata cukup bagus, jadi silakan digunakan lagi, dan dosis penuh, satu dosis lagi. Nah, terus kalau sudah pernah sakit bagaimana? Nah, bagi mereka yang sudah sakit, kalau berat disarankan vaksin setelah 3 bulan. Kalau ringan, boleh setelah 1 bulan vaksin setelah sembuh, setelah negatif. Jadi tidak usah buru-buru habis sembuh langsung vaksin, tidak perlu. Bagi mereka yang belum 3 bulan vaksin kedua, maka boosternya nunggu sampai 6 bulan. Ya, sementara kalau yang sudah dapat tiket diserahkan menunggu. Kalau yang sudah ya silakan langsung vaksin. Terus untuk komorbid bagaimana untuk vaksin? Nah, komorbid prinsipnya adalah semua boleh vaksin booster, kecuali tensi di atas 180/110, nggak bisa banyak bergerak, kalau jalan pendek-pendek karena usia sudah sangat lanjut atau mungkin sudah sangat lemah, sakit jantung, segala macam, jadi naik 10 tangga aja nggak kuat, punya 5 penyakit penyerta, kemudian jalan tidak kuat 100 meter, ada infeksi yang sedang berlangsung, ada radang paru, atau lagi sinusitis, atau lagi bisul bahkan, itu disarankan untuk tenang dulu penyakitnya, baru kemudian dia vaksin. Tunggu sebentar, seminggu 2 minggu. TBC juga gitu, hendaknya diobati dulu lebih dari 2 minggu baru dibolehkan, atau kelainan imunitas. Nah, kalau ada kelainan darah atau kanker, silahkan untuk konsultasi dulu ke dokter. Nah, untuk vaksinasi bisa dicek di Peduli Lindungi untuk dilihat di profil itu ya, apakah kita sudah dapat panggilan atau belum. Kalau sudah ada panggilan juga nanti kalau sudah vaksin dilihat lagi apakah sudah tercatat atau belum. Jadi untuk antisipasi mengalami lonjakan kasus Omikron ini, intinya kembali lagi sekali lagi mengingatkan harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, maksimalkan aktivitas 3T ya, tracing, tracking ya, untuk mereka yang kemudian terkontak, yang vaksin hendaklah segera vaksin, kemudian kalau ada gejala segera memeriksakan diri. Kalau mau pakai telemedicine juga boleh, walaupun disarankan kalau bisa ke fasilitas dulu 1 kali, baru kemudian selanjutnya konsultasi lewat telemedicine. Ya, nggak usah dimasalahkan lagi mengenai ini Omikron atau bukan. Kalau positif ya sudah, pokoknya diobati karena obatnya sama, tapi intinya kita punya tanggung jawab untuk mengisolasi diri.
Nah, intinya dari apa yang kita bahas tadi, kita semua hendaknya tidak takut kalau sakit COVID, tapi khawatirlah untuk membawa COVID-19 pada mereka yang rentan. Dengan demikian rasa tanggung jawab kita lebih besar dalam pencegahan ini daripada sekedar untuk meributkan kalau saya sakit bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu Yeni. Baik, terima kasih Dokter Ceva. Maaf saya harus tandeman dengan Bu Sandra karena memang jaringan pagi ini rasanya kurang bersahabat, tapi tidak mengurangi arti webinar yang sangat seru. Gitu, Dokter Ceva. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Dokter Ceva ya yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Jadi ibu-ibu yang ada di Zoom meeting boleh kasih emoticon jempol, hati, boleh apa aja ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Ceva dan Dokter Ede yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan menghadapi gelombang 3 Omikron. Terima kasih Dokter Ceva, di chat kami sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Akan saya bacakan. Ada Bu Sandra di sini, sudah masuk Bu Sandra? Sudah, silakan Belum Bu Yeni. berhasil masuk. Oke. Nah, ini apa namanya, partner in crime nih dengan Bu Sandra. Oke Bu Sandra, kita izin bacain dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat room ya Bu Sandra ya. Mungkin saya pandu dulu, nanti kita tektokan dengan Bu Sandra. Sekarang lagi musim TikTok, kita tektok ya Bu Sandra ya. Tadi juga tidak kalah menariknya Dokter Ede ya. Waduh, cerdik, patuh, mantap itu ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Tini ya. Tini Kabupaten Cabang Sintelau ya. Kemudian yang untuk Dokter Ede saya bacakan dulu nih Dok. Karena tadi Dokter Ede kan menerangkan, ayo ibu-ibu nggak boleh mager gitu ya. Jadi hashtagnya tolak mager gitu ya Dokter Ede ya. Yes. Yes. Biasanya kita kasih door prize nih Dokter Ede buat siapa yang bisa nunjukin aplikasi apapun 10.000 langkah minggu ini. Gitu Dokter Ede. Saya tunjukin nih. Boleh Dok, boleh Dok. Nanti Dokter Ede dapat door prize dari kita Ibu Sandra ya. Iya. Saya baru pakai aplikasi baru sudah 1 juta langkah nih. Mantap. Boleh Dok. 1 juta langkah dalam seminggu ya Dok ya? Enggak, itu dari bulan apa ya? Dari bulan November lah. Baik. Boleh deh dapat door prize ya. Ayo yang lain. Jangan mau kalah sama Dokter Ede ya. Ayo. Baik Dok, pertanyaan pertama untuk Dokter Ede ya, sambil menunggu Dokter Ede melayangkan handphonenya yang buat door prize kita ya. Salah, menunjukkan aplikasi ya Dok ya. Baik, pertanyaan pertama Dok, olahraga apa sih yang cocok untuk lansia dengan komorbid, jantung, hipertensi, stroke, DM, komplit banget di paketnya. Dan berapa lama waktunya untuk Olga sehingga sehat? Pertanyaannya dari Bapak Agus Winarso. Monggo Dokter Ede ditanggapi. Baik, pertanyaan Pak dari Pak Agus. Ini teknis ya. Pak Agus usianya berapa ya? Pak Agus boleh kita udah sulit nih mencari rimba Pak Agus di mana Dok? Intinya gini, untuk ibu-ibu Bapak semua, kalau sudah apalagi mengalami komorbid ya, jadi nanti ketika berkonsultasi dengan dokter, misalnya ketemu Dokter Seva ya, jangan hanya minta resep obat, tapi resep hidup sehatnya tolong diminta gitu ya. Termasuk bagaimana berolahraganya gitu. Kalau prinsip umum kan olahraga itu kita tidak boleh melewati denyut jantung. Nah, ini juga penting nih. Ibu-ibu bapak harus tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung gitu. Jangan jantungnya di mana, ada memang di sini karena jantungnya di sini, tapi cara ngitung bentuk denyutnya nggak tahu, padahal bisa di pergelangan tangan, bisa di leher kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak usia 60 tahun, nah kita belajar ngitung nih ya, 220 dikurangi 60 berarti 160 kan. Nah itu adalah jumlah denyut yang tidak boleh dilewati gitu. Karena itu olahraga paling gampang adalah, apalagi ini ya sudah usia ABG, angkatan bapak-bapak ibu-ibu gocap gitu ya. Kan kita ABG ya Dokter Seva ya. Atas bawah gede, atas bawah gede Dok. Itu kalau jangan jadi atlet dadakan ya tiba-tiba pengen lari gitu, jangan ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah setelah siapkan mental, siapkan baju dan sepatu gitu ya, maka yang berikutnya siapkan waktu gitu.
Jadi minimal jalan kaki dulu deh, santai setengah jam, sesantai-santainya gitu. Kalau saking santainya setengah jam cuma 1 kilo ya nggak apa-apa, itu hari pertama kan gitu ya. Tapi jangan hari pertama kemudian itulah hari terakhir berolahraga gitu ya. Besoknya lagi gitu ya. Sehingga nanti 30 menit itu Baik. lama-lama bisa jadi 3 kilo. Kenapa? Karena kecepatan kita makin bagus, fisik kita makin prima gitu ya, pelan-pelan. Nah, tapi pastikan ketika berolahraga, kalau misalnya aduh saat olahraga tiba-tiba sesak ya, dada tertekan, sudah berarti jangan diteruskan. Bahkan kalau seperti itu Dokter Seva akan nambahin nanti ya. Itu segera panggil UGD kalau seperti itu. Berarti kita posisinya mengalami persoalan dengan jantung kita kan gitu ya. Jadi jangan olahraga itu berlebihan, dan lebih baik itu tadi ya. Ketika konsul ke dokter jangan hanya minta resep obat, tapi resep hidup sehat dan olahraganya diminta sekalian. Dan besoknya jangan juga lupa patuhi ya, minum obatnya, patuhi juga hidup sehatnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, wah seru nih jawabannya ya. Jadi mungkin kalau dirangkum itu dalam jargon BBTT ya dok ya, baik, benar, teratur, dan terukur. Nah tadi tuh masing-masing jangan lupa umur, karena nadinya itu 220 kurang umur ya dok ya. Kadang Ya. ibu-ibu udah kumpul suka lupa umur dok, jadi susah dia ngitung nadinya. Bercanda. Baik, terima kasih Dokter Ede tadi jawabannya ya Ibu. Dari Pak Agus ya Pak, jadi tetap mulai saja, jadi hashtagnya mulai aja dulu gitu ya dok ya, jadi jangan mager. Baik, pertanyaan berikutnya saya bagi ke Dokter Ceva. Mungkin Bu Sandra ingin membacakan pertanyaan untuk Dokter Ceva, silakan Bu Sandra. Bu Sandra tampaknya agak terpental ya. Baik, ada Bu Sandra. Baik, saya bacakan Dokter Ceva, pertanyaan dari Ibu Tini, Bu. Pak, ini ibu-ibu nih yang bertanya dari cabang Sintelau. Pertanyaannya mungkin tadi sudah ada di paparan, mungkin perlu penegasan kembali dari Dokter Ceva. Sejauh mana Omikron mempengaruhi kinerja vaksin? Apakah varian baru ini lebih ganas, Dok? Silakan dok, dari Ibu Tini dari cabang Sintelau. Baik, terima kasih Bu Tini. Jadi pertanyaan tentang, saya balik dulu, apakah varian lebih ganas? Nah, kalau kita mendefinisikan varian lebih ganas itu dalam arti lebih banyak yang meninggal, prosentasenya tidak. Jadi kita cukup bersemangat ya, jangan terlalu panik gitu ya, jangan depresi, bahwa memang varian ini angka kematiannya, persentase kematiannya lebih rendah. Tetapi jangan lupa, kalau ganasnya dalam arti menular, ya varian ini 5 kali lebih menular daripada sebelumnya. Nah, kalau tadi saya sampaikan, misalkan angka kematiannya sepertiga daripada yang dulu, tapi jumlah kasusnya 5 kali, ya otomatis total meninggalnya bisa 1,2 kali dari yang dulu, gitu jumlahnya maksud saya. Karena kan prosentasenya walaupun lebih kecil, jumlah yang sakit lebih banyak. Nah, ini yang kemudian kita tetap harus hati-hati. Terus pertanyaannya, apakah vaksin bisa menurun kemampuannya? Ya, ini mungkin saya lihat dari chat ada beberapa juga pertanyaan mengenai ini. Kenapa kalau kita kena vaksin kemudian masih bisa sakit kembali? Atau kalau kita tertular, kenapa masih bisa sakit kembali? Vaksin atau tertular itu kan sama dengan vaksinasi alami. Tertular itu vaksinasi alami. Hanya vaksinasi itu tertular buatan gitu kan. Nah, sudah dilatih, kekebalan tubuh kita sudah dilatih dikenalkan kepada virusnya, baik dengan cara vaksin maupun alami. Kok masih kena juga? Ya itu sama seperti kita di sini di dunia sekarang. Intel kita udah dilatih untuk menghadapi mengidentifikasi musuh dari luar, tapi kenapa kadang-kadang musuh masih masuk juga? Itu yang di perbatasan Papua barangkali atau di mana gitu masih juga. Ya itu karena Intel kita kadang-kadang miss juga, namanya juga makhluk hidup ya, ada kekurangannya. Nah, yang jadi masalah adalah virus itu bervarian, itu artinya dia berubah modelnya, bentuknya. Seperti saya bilang tadi, Intel kita dilatih dengan mengenalkan, dikasih vaksinasi berupa foto. Ini loh gambar virusnya, kalau ke virus seperti ini tolong ditangkap gitu ya. Ternyata virusnya berubah, tadinya nggak pakai kacamata jadi pakai kacamata, tadinya mungkin nggak pakai kumis sekarang jadi pakai kumis, tadinya nggak pakai topi jadi pakai topi. Akibatnya Intel kekebalan kita tidak mengenali. Nantinya mengenali, tapi lama. Jadi waktu pertama mungkin miss dulu. Setelah dipikir-pikir, lihat kiri kanan, lihat kiri atas bawah, kekebalan kita baru, ini benar, ini COVID juga nih. Baru dia serang, tapi sudah terlanjur ada yang masuk. Makanya kemudian sakitnya lebih ringan, tapi tetap ada. Dan virusnya sudah sempat
masuk, giliran di situ diserang, dia sempat lompat lagi ke orang lain. Jadi itu tadi, jadi kekebalan kita masih tetap bisa menangani, tapi agak terlambat otomatis karena tadi variasi virusnya menyebabkan bentuknya agak sulit dikenali. Nah, akibatnya walaupun tidak berat, dia masih bisa menular. Begitu kira-kira gambarannya. Baik dok, mungkin saya sambung ya dok dengan pertanyaan yang di bawahnya. Intinya gejala ini akan berjalan lama atau tidak dok? Seperti waktu kita dengar di Delta mungkin ada long COVID gitu. Adakah ini akan terus berkesinambungan gejala itu dialami oleh penderita COVID dengan Omikron? Silakan dok. Ya, jadi penelitian tentang ini masih berjalan. Apakah ini akan jadi lama sekali atau tidak, kita terus terang belum tahu. Tapi secara logika klinis, logika profesional dokter itu bisa menduga dengan gejala lebih ringan pada kelompok yang dapatnya ringan, mestinya gejalanya lebih pendek. Tapi bagi mereka yang kebetulan rezekinya dapat yang berat, karena ada tadi ya hanya sebagian sepertiganya tetap berat, nah dia akan mendapatkan gejala pasca COVID-nya juga akan berat. Jadi polanya kira-kira akan sama seperti yang dulu. Dan itu umumnya sampai 3-6 bulan masih akan ada gejala. Ya, mudah-mudahan setelah itu akan bisa teratasi. Begitu. Oh, baik dok. Jadi tergantung juga dari rezeki anak soleh ya dok ya. Mau pendek atau panjang. Baik dokter, terima kasih sekali lagi. Itu tadi dari pertanyaan dari Bapak Ipung Nur Budiono, juga dari Ibu Anggit ya, luar biasa nih dok, animo pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta yang ada pagi ini. Tadi belum dibuka aja linknya udah hampir ribuan dok, sampai dokter tadi susah masuk ya dok, dokter Edi juga susah masuk, luar biasa. Silakan Bu Sandra kalau ada pertanyaan lagi untuk dokter Edi atau dokter Ceva. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mungkin kita ada yang raise hand. Mungkin kita kasih 1 atau 2 penanya. Ini yang raise hand kita kasih kesempatan dulu. Yang di Zoom. Iya, boleh dibantu unmute dulu. Dari Nyonya Rizal. Iya. Cilmi. Persit Kartika cabang Yonkap. Malang ya Bu ya, Arema nih Bu ya. Salam satu jiwa Ibu Rini. Silahkan di unmute, Ibu Rini sudah ada? Iya, Ibu Rizal Cilmi ya? Iya, boleh dibantu unmute teman-teman panitia? Sudah siap Ibu pertanyaannya ya? Iya. Sebentar Ibu. Kami sudah minta Ibu untuk meng-unmute, silakan diklik Ibu. Bisa? Ya, silakan diklik. Kayaknya yang terklik videonya ya, karena hilang gambarnya. Oke, silakan diklik yang gambar mic, Ibu. Sudah? Maaf Ibu, belum terdengar. Di-unmute dulu Ibu. Diklik paling kiri bawah. Belum di-unmute? Tunggu, saya bantuin. Ya, dibantuin sama dokter Edi. Ini memang nggak bisa nih. Memang harus multi talenta ya ini ya. Harus merangkap. Dari Bu Rizal. Bu Rizal belum diklik ininya, di unmute di mic-nya, ada gambar mic di sebelah kiri bawah atau di atas. Kiri, Bu. Yang silang diklik, jangan di-mute katanya. Jangan di-mute. Nanti pipinya tembem, ayo jangan di-mute. Malah ini ya malah hilang. Pak, kalau gitu kita kasih yang lain ya Ibu ya, sambil Bu Rizal tadi mungkin bertanya. Silakan ada Bu Arisma. Ibu siapa Bu? Iya. Silakan Ibu Arisma Binta ya. Silakan Ibu, pertanyaannya singkat, padat dan jelas dan ditujukan ke dokter siapa. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arisma Binta Indra dari Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Terima kasih, ingin bertanya kepada Dr. Ede. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya Bapak, ini berkaitan dengan PTM di sekolah kami sementara ini
kembali ke daring, Bapak, mungkin ada beberapa siswa yang untuk vaksinasinya itu untuk kampanye kami itu tidak 100% terlaksana, Bapak. Karena banyak kendala dari orang tua bahwa siswa ini ada komorbid misalkan amandel, asma, alergi dan sebagainya. Bagaimana Bapak langkah kami untuk meyakinkan kepada peserta didik dan orang tua agar bisa terlaksana proses vaksinasi ini, Bapak. Terima kasih Bapak Ede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ede. Masih Ibu Arisma Binta. Ini Ibu harus melakukan PDKT ya Bu ya ke orang tuanya. Gitu. Diajak ngobrol dulu, dipahami apa persoalannya kan gitu ya. Sebenarnya kan itu mungkin kekhawatiran gitu ya. Kalau misalnya kekhawatirannya asma, nah ini nanti bisa pindah ke dokter Seva yang jawab ya. Kalau asmanya terkendali kan nggak apa-apa kan begitu ya. Begitu juga sakit-sakit lainnya kan. Yang tidak boleh adalah ketika itu kondisinya tidak terkendali gitu. Waktu saya vaksin aja dulu barang-barangnya dokter Seva sebagai nakes gitu. Banyak teman-teman yang nggak jadi vaksin gitu gara-gara ternyata tekanan darahnya waktu itu Pabdi belum mengeluarkan ini edaran baru ya. Jadi begitu di atas 140-90 langsung nggak boleh. Gitu. Bisa. Di awal ya, setelah itu ada baru revisi baru kita bisa gitu. Jadi 180. ada yang banyak yang loh kok nggak divaksin malah jalan-jalan doang. Ini Pak lagi nurunin dulu tekanan darah. Jadi Bu kalau terkendali itu dibolehkan. Nah, nanti mungkin silakan dokter Seva menambahkan. Tapi sebaiknya PDKT-nya itu dilakukan Bu. Ya. Jangan misalnya karena ibu istrinya komandan lalu ini anak buah dipaksa. Nggak boleh Bu. Ya, tidak boleh ya. Jadi harus dengan baik-baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ede. Sekarang kita beri kesempatan yang di YouTube ya untuk bertanya karena mereka tidak bisa langsung. Saya akan bacakan. Izin Bu Sandra, ada pertanyaan dari YouTube untuk Dokter Seva nih. Pertanyaannya nyambung aja nih Dok ya. Dia tanya kenapa PCR Omicron ternyata lebih mahal Dok dibandingkan dengan untuk varian Delta. Kemudian disambung lagi ini pertanyaan tadi karena dokter mungkin di paparannya tadi menyatakan bahwa Omikron itu masih banyak yang dibawa ya Dok ya. Nah, apakah ada peraturan karantina mandiri untuk pelaku perjalanan dalam negeri? Apakah cukup tes antigen atau PCR 1 kali dan karantina 5 hari? Monggo, silakan Dok. Baik, ya kalau pertanyaan mengenai harga ya, mungkin saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi sih logika pasar memang begitu. Jadi begini, pemeriksaan PCR itu adalah untuk mendeteksi bagian tertentu dari virus. Anggap saja ginilah ya, untuk mendeteksi rambut, mata, dan katakanlah telinga, gitu ya. Nah, ada 3 gitu. Nah, satu pemeriksaan bisa hanya mendeteksi matanya saja. Satu pemeriksaan lagi yang lebih mahal sedikit dia bisa mendeteksi mata dan rambutnya. Gitu. Nah, satu pemeriksaan lagi bisa memeriksa mata, rambut dan telinganya. Nah, Omikron ini itu ternyata bervariasi tidak punya telinga. Dia mukanya seperti manusia tapi telinganya tidak ada. Jadi kita mendeteksi Omikron justru ketika manusia positif tapi tidak telinga. Manusia tanpa telinga. Nah, itu kemudian didiagnosis sebagai Omikron. Jadi otomatis kalau dia hanya punya tes itu hanya memeriksa 2, jatuhnya pasti akan lebih murah daripada kalau dia meriksa sampai telinga. Gitu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, zaman dulu karena dengan mempertimbangkan biaya segala macam, banyak pemeriksa tes itu yang kemudian mengorderkan tes dari pabriknya, mereka membeli yang hanya bisa 2 tes saja. Karena kalau 1 tes takutnya nanti nggak ketemu yang lain. Nah, kebetulan yang S ini jarang diorderkan. Jadi karena kemudian dia menjadi terlalu banyak yang diperiksa, jadi biasanya tidak diorderkan. Nah, giliran sekarang kita butuh yang itu, orang baru pesen, sementara jumlah di pasaran kan lebih banyak yang tidak pakai S. Nah, sesuatu yang jumlah di pasarannya sedikit, harga pasti naik. Itu kaitannya sama harga pasar kan. Nah, nanti kalau kemudian ini banyak dipakai, lama-lama harga akan turun. Dari situ nanti pemerintah juga bisa bikin aturan regulasi, harga bisa dipatok gitu. Tapi di awal-awal seperti ini
memang serba salah karena itu kan suasana perdagangan itu memang nggak selalu bisa dikendalikan. Itu kira-kira gambarannya kenapa PCR yang Omikron bisa lebih mahal. Mahal. Ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan sama Karantina, Dok. karantina ya. Jadi Ya. karantina itu begini. Karantina itu yang disarankan adalah 10 hari, ini di WHO ya, 10 hari dari sejak mulai sakit, kalau tidak punya gejala dari sejak positif. Jadi mulainya itu bukan dari sejak positif dinyatakan Omikron, dinyatakan COVID, karena kan gejala sebelumnya sudah ada. Jadi dari mulai terasa gejala, atau kalau tidak pernah terasa gejala, ketahuannya gara-gara kontak, kemudian kita di swab positif, maka dihitung dari ketahuan positif itu 10 hari, plus 3 hari tanpa gejala. Jadi misalkan kalau kita sudah 7 hari dari sejak gejala pertama atau dari swab positif, 3 hari berikutnya kemudian kita tidak ada gejala sama sekali, bukan ringan ya, kalau batuk-batuk ringan, demam itu masih gejala. Kalau tidak ada gejala sama sekali, nggak ada sakit kepala, nggak ada hidung-hidung mampet-mampet dikit, benar-benar tidak ada, 3 hari, maka 10 hari betul-betul sudah boleh untuk beraktivitas keluar. Tapi kalau 10 hari kemudian masih juga ada gejala, ya harus tambah 3 hari ke depannya, jadi 13 hari. Kalau 13 hari masih ada gejala, tambah lagi 3 hari ke depannya, jadi 16 hari dan seterusnya. Itu kira-kira filosofi dari 10 hari tanpa dan 3 hari. Tetapi memang ada peraturan baru dari pemerintah itu mengadopsi bagaimana orang Amerika juga memperlakukan ketika mereka punya kondisi yang sangat berat di penularan di masyarakat mereka sampai 1 juta per hari waktu itu, yaitu buat tenaga kesehatan ya, buat tenaga kesehatan kalau 5 hari dari sejak dia mulai sakit dan kemudian sudah tidak bergejala lagi, sudah dipersilahkan, diminta untuk bekerja kembali. Nah ini nasibnya tenaga kesehatan ini. Jadi dalam rangka demi melayani masyarakat, walaupun 5 hari, dia boleh kerja lagi di ruang COVID. Bukan di ruang umum, di ruang COVID mestinya, dengan pertimbangan bahwa dia toh sudah positif, sementara dia cukup kuat, dia tidak bergejala atau sangat ringan, dia bisa melayani lagi. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan mengenai bahwa dia akan diswab lagi atau tidak. Itu sih kemudian bagi tenaga kesehatan 5 hari sudah dipersilahkan kalau memang tidak ada gejala atau ringan. Kira-kira gambarannya begitu. Nah sekarang apakah kita perlu PCR lagi? PCR itu sebetulnya kita gunakan untuk membeli atau membayar kalau nggak mau 13 hari atau 10 hari. Contoh, kita baru 5 hari sakit, tapi kita sudah pengen bergerak. Kita masih batuk-batuk dikit-dikit. Kita pengen tahu kita udah aman belum? Ya di swab. Begitu negatif, walaupun tidak menunggu 10 hari, walaupun tidak, kita sudah bisa bergerak. Nah, jadi sebetulnya pemeriksaan lagi itu tidak dibutuhkan kecuali kita mau mempercepat karena kita mungkin ada usaha atau ada aktivitas yang tidak bisa ditawar lagi, saya harus bergerak. Nah, itu di swab dulu. Jadi pemeriksaan swab itu untuk membayar penantian gitu. Kalau mau bisa menanti ya menantikan saja. Kira-kira begitu sementara kebijakan. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Dr. Ceva. Ini juga mungkin banyak pertanyaan, Dok. Biasanya kalau untuk masuk kantor itu syaratnya adalah PCR harus negatif. Nah, sedangkan biasanya dia udah nggak ada gejala, Dok, tapi PCR-nya tetap positif gitu. Nah, bagaimana tuh cara meyakinkan perusahaannya bahwa saya itu udah nggak apa-apa, cuman PCR saya memang tetap positif. Gitu gimana, Dok? Ini banyak banget terjadi di tempat-tempat kerja, walaupun sudah nggak bergejala, tapi karena syarat masuk kantornya harus PCR negatif, jadi dia tetap di rumah saja, Dok. Demikian. Ya. Mohon tanggapan Dr. Ceva. Ya, terima kasih. Jadi kalau masalah kantor, nah ini problem nih, kalau kantor punya hak prerogatif untuk menentukan sendiri protokolnya tiap-tiap kantor. Jadi ya terpaksa kita ikutin aturan kantor, walaupun nanti bisa dibujuk-bujuk itu HRD-nya suruh ikut webinar seperti ini. Nah, itu siapa tahu peraturan kantornya berubah. Itu poin yang pertama. Tapi memang ya kalau aturan kantor seperti itu ya tadi caranya adalah kita lebih sering melakukan swab untuk mencapai target dari prasyarat tadi. Nah, memang yang jadi harus dipertimbangkan juga nih, kita masih batuk-batuk tapi swab misalkan negatif. Itu juga kadang-kadang di tempat kerja juga nggak enak ya. Jadi kalaupun kita bolehkan masuk, kita batuk-batuk, teman kiri kanan kita suka kemudian ngeliatin kita mulu dengan penuh curiga. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Harus dipertimbangkan baik-baik, karena kalau tidak nanti suasana kerja kita juga nggak nyaman gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, mungkin bisa disounding dari sekarang, sosialisasikan ke HRD bahwa
kebijakan itu bisa dipertimbangkan untuk berubah. Tentu kantor akan mempertimbangkan banyak hal. Pertama, kepadatan ruang kantor, itu pasti. Kemudian yang kedua, bentuk pekerjaan di kantor itu seperti apa? Apakah intens ataukah sesuatu yang longgar? Itu tentu akan menjadi pertimbangan apakah harus positif, harus negatif, ataukah masih bisa sekian hari saja. Itu sih kira-kira. Baik, Dokter Ceva, terima kasih. Mudah-mudahan ada HRD yang dengar ya, Dok ya. Karena banyak juga nih, jadi tetap di lockdown di rumah karena PCR-nya tetap positif. Mudah-mudahan sesudah mendapat pencerahan dari Dokter Ceva bahwa sudah aman, mereka boleh kembali ke kantor. Baik, ini mungkin pertanyaan untuk Dokter Ede. Dokter Ede, Dok, masih bersama kami di sini, Dok? Hadir Bu, Yes. silakan. Ya, terima kasih Dok. Ini nanti mungkin boleh ditanggapi oleh kedua narasumber, tapi saya baca di sini dari Anissa Rusman, Dok. Izin bertanya, apakah selanjutnya Indonesia bisa mengikuti Inggris menganggap COVID-19 ini seperti flu biasa? Bagaimana Dok? Kalau pandangan dari Kesmasnya nih, dari kesehatan masyarakatnya. Silakan Dokter Ede. Izin Bu, Bu Yani. Yes. Ya, gimana Dok? Tadi pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya dari Ibu Anissa Rusman. Ibu Anissa, saya bacakan pertanyaannya. Apakah Indonesia bisa mengikuti Inggris yang menganggap COVID-19 ini seperti flu biasa? Gitu Dok, silakan Dok. Apakah bisa seperti Inggris? Inggris itu oleh sahabat kita, Dr. Iqbal Mukhtar, dikritik itu gaya koboi ala Inggris, sebetulnya begitu gitu ya. Jadi sebenarnya begini, ketika sebuah penyakit dari pandemi itu gini ya, ada ancaman kepada seluruh manusia di muka bumi ini, itu pandemi ya, terjadi di mana-mana, kematiannya tinggi, itu namanya pandemi. Ketika dikatakan endemis, itu adalah penyakit itu akan tetap ada gitu ya. Tapi ada catatan, penyakit itu tidak membuat masalah yang serius gitu kan ya. Karena kalau membuat masalah yang serius itu namanya berubah lagi jadi epidemi gitu. Nah, ini mohon maaf ya, sedikit istilah-istilah ya. Jadi misalnya endemis, apa sih yang endemis? Endemis paling gampang itu adalah flu. Kita kan flu ya. Bahkan bisa jadi Mas Biani ya, tadi pagi saya pilek-pilek bersin-bersin ingusan pagi-pagi ya. Kemudian minum teh panas, kopi, sarapan hilang semuanya kan gitu ya. Nah, kalau bisa udah warga negaranya hidup sehat seperti itu, barulah kita bisa mengatakan geser. Nah, bagaimana dengan Inggris? Pertama, Inggris itu barangkali sudah berbangga dengan vaksinasinya yang tinggi kan gitu ya. Yang kedua, mereka pun berbangga dengan sistem kesehatan yang bagus. Di samping warga negaranya misalnya lebih sehat dibandingkan Indonesia. Sehingga kalau ada orang sakit pun tidak sampai parah dan tidak sampai meninggal. Nah, di sini tantangannya. Setiap hari ingat, kemarin aja 227 yang meninggal kan gitu ya. Oh, kalau dipersenkan kecil Pak, cuma 2,7%. Jangan salah. Dari 280 juta. Orang dari 100 orang yang kena COVID, 3 meninggal. Nah, kalau 3-nya keluarga kita, kan jadi 100% itu namanya. Gitu. Ini yang barangkali harus diingat. Ya, karena itu, kalau kita mau seperti sana, itu memang tujuan nantinya ya. Tujuan nantinya ke arah sana supaya penyakit ini lemah. Nah, melemahkan penyakit itu ada 3 pilihan. Tadi terus saya cerita ya. 1, kuatkan lingkungannya supaya tidak akrab dengan virus. Makanya kalau kita udah sekarang ini ada flu ya, ada gejala, udah lebih baik kita karantina dulu di rumah, minta izin. Karena apa? Kalau kemudian menularkan, apalagi tidak dites, tidak di PCR gitu ya, ya bisa-bisa itu COVID kan begitu. Terus pas teman kita misalnya dia punya komorbid, itu yang dia parah, di kita nggak apa-apa kan begitu ya. Jadi jangan kemudian menganggap oh ini nggak apa-apa. Tapi begitu kita kena temannya, kena saudara kita, atau dari dokter Seva misalnya menitipkan anak ke kakek neneknya punya komorbid, ya itu yang meninggal malah kakek neneknya bukan orang tuanya. Disinilah kita mesti memahami cerdik dan patuh dalam makna lain, yaitu mesti cerdik memahami persoalan penyakitnya dan patuh terhadap anjuran dokter supaya kita bisa sehat dan selamat. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dokter Ede. Nah, ini mungkin nyambung nih, tadi kan ada flu ya katanya, pilek-pilek gitu ini, tapi mungkin ke Dokter Ceva ya. Ada pertanyaan dari Ika Lufti, Persit Yonkes 1 Kostrat. Ibu Ika, saya bacakan. Dokter Ceva, jika anak usia 2 tahun pasca COVID dan di antigen sudah negatif, tapi masih ada gejala pilek, apakah lendir pileknya masih bisa berpotensi untuk menularkan, Dok? Silakan Dok. Mungkin tadi di paparan dokter sudah ada ya bahwa gejala dan tandanya seperti apa dan bagaimana penularannya. Monggo mungkin Dok. Baik. Perlu
beri klarifikasi kembali. Terima Baik, kasih. ya. Jadi memang antigen tidak bisa memastikan itu tidak menular atau tidak. Ya, kalau lebih baik kalau dilakukan PCR, kalau PCR negatif kita bisa yakin tidak menular. Tapi pada sisi yang lain, kalau sakitnya sudah di atas 2 minggu dari sejak pertama kali sakit, paling tidak di atas 13 hari lah ya, 10 hari tambah 3 tadi, kita sih masih bisa menganggap itu tidak menular, apalagi anak kecil. Jadi dua hal, yang pertama lah waktunya dari sejak mulai gejala, sama yang kedua tes PCR-nya. Nah kalau antigen negatif tapi dia sudah 2 minggu, ya kita yakin. Tapi kalau antigen itu dilakukan pada saat dia baru 5 hari sakit, nanti dulu, lebih baik berhati-hati. Kira-kira begitu. Oke, baik Dok, terima kasih. Baik Dok, silakan Bu Sandra, mungkin kita kasih kesempatan yang di meeting ya, Zoom meeting ya. Monggo yang sudah raise hand, Bu Sandra bisa melihat ada yang sudah raise hand. Raise hand kayaknya dari Bayangkari Pare. Oke, yang jauh nih ya Bu ya, Pare ya, apa kabar Pare? Aman ya, nggak banjir ya? Silahkan dari PC Bayangkari Pare, tidak diberi nama, jadi saya tidak bisa memanggil, tapi raise hand. Silakan Ibu, boleh dibuka kameranya. Silakan Bu dari PC mohon Bayangkari izin Bu, Pare. boleh tidak buka kamera, soalnya lagi Sinyalnya ya. di kantor. Ya. Oh baik Ya, Ibu, ada, boleh. ya. Ya. Ya, Silakan terima Ibu. kasih untuk makasih Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Dok. Mohon izin, Dok. Ini bertanya ke Dokter Ceva terkait Omikron. Pertanyaan saya begini, Dok. Omikron ini kan varian baru. Terus kenapa ya Omikron bisa jadi lebih menular dibandingkan varian lain, varian Delta maupun varian Gamma ataupun Alpha sebelumnya. Terus kedua Dok, melihat tren COVID ini hampir bisa dibilang kita sudah gelombang ketiga menghadapi COVID. Apakah mungkin akan ada tahun selanjutnya akan ada lagi gelombang keempat untuk COVID ini? Karena jujur rasanya sudah mulai lelah Dok dengan keadaan seperti ini, mau yang betul-betul new normal lagi seperti dulu. Siap, itu saja Dok. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Dokter Ceva, ada yang udah lelah. Boleh lelah tapi nggak boleh nyerah gitu ya. Baik Dokter Ceva, silakan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih dari Pare tadi ya. Ya betul Iya, itu ya. Pare. Sekali lagi saya garis bawahi Bu Yani tadi sampaikan ya. Boleh lelah tapi jangan nyerah ya. Itu kata kuncinya. Kalau lelah semua Bu, ya kita semua lelah ya. Kita semua lelah, kita berjuang sama-sama. Saya jawab yang terakhir dulu. Apakah kemudian akan timbul mutasi baru dan kemudian akan timbul gelombang baru? Jawabannya sangat mungkin karena selama virus itu tadi saya sampaikan, selama virus itu masih bisa menular, dia bisa bermutasi. Selama dia bermutasi, dia bisa menjadi lebih berat lagi. Jadi muncul varian yang seperti Delta atau lebih berat dari Delta itu bisa saja. Walaupun kemudian muncul varian yang lebih ringan sehingga akhirnya menjadi semacam ya, flu biasa, itu juga bisa saja terjadi. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu mari sama-sama kita perbanyak doa kita. Ya, walaupun kita tidak bisa kumpul-kumpul untuk di tempat ibadah rame-rame, semuanya sekarang ini menjadi tidak mudah. Ya di rumah masing-masing kita dalam diri kita sendiri juga berdoa sama-sama lah ya di seluruh Indonesia, dari semua Sabang sampai Merauke kita berdoa mudah-mudahan Tuhan membuat kita lebih terkendali lah. Syukur-syukur kalau seluruh dunia juga terkendali. Nah, kenapa dia jadi lebih menular? Ini karena mutasinya. Jadi ada bagian-bagian dari asam amino virus yang mutasi itu menyebabkan dia lebih mudah menempel di sel manusia. Saya nggak akan menjelaskan dari sisi ilmiah kedokterannya, tapi mudahnya begini. Jadi mutasi virus Omikron ini berubah menjadi cakarnya, kalau ibarat macan itu cakarnya menjadi lebih tajam. Tapi pada sisi yang lain, memang dia berubah taringnya menjadi lebih tumpul atau lebih pendek. Jadi dia lebih mudah melompat, mencengkeram cakarnya, tapi mungkin tidak terlalu berat karena giginya nggak terlalu tajam. Itu yang menyebabkan variasinya. Jadi dia dibanding sama seperti anjing misalkan, dari herder kemudian dia bermutasi-mutasi, kemudian anak turunnya sekarang ini berubah menjadi semacam anjing packing gitu ya, kecil-kecil gitu. Mungkin gigitnya nggak terlalu dalam, tapi kebetulan modelnya cakarnya dalam. Jadi cakarnya itu yang kemudian dia menyebabkan dia lebih mencengkram ke sel
manusia yang menjadi hostnya atau penjamunya. Kira-kira gambarannya begitu. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita beri terima kasih Dr. Ceva. Kita beri satu lagi kesempatan untuk yang ibu-ibu yang berada di Zoom meeting. Silakan Ibu, mungkin ini Dok, ini ada yang ini nih Dok, ada yang nobar nih Dok, nonton bareng. Dari Persit Kodam 1202, Persit KCK, waduh udah dari pagi nih Dok, siap-siap. Persit KCK koordinator banyak sekali yang nobar nih Dok, udah pagi-pagi. Mungkin kita beri kesempatan dulu untuk ibu-ibu yang sudah nonton bareng, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo Ibu, silahkan raise hand supaya kita bisa bantu untuk unmute. Ya, silakan Ibu. Di sini ada 40 layar, Dok. Jadi matanya harus sedikit cepat. Siapa yang raise hand? Ada boleh dibantu Ada langsung? Bu Nuraida, ada Oke. Bu Nuraida atau Bu Widya. Iya, silakan Ibu. Selamat pagi dok, mohon izin. Iya, Ya, silakan Bu. Ya. Saya dengan Nyonya Widya Lukianti dari PIA Ardia Garini, ranting 07 Dispesi AU. Mohon izin bertanya dok, apakah nantinya Silakan. akan ada vaksin setelah vaksin booster, dan apakah setiap yang menerima vaksin itu akan positif untuk hasil PCR atau swab-nya? Iya Dok. Untuk Dokter Ceva mungkin ya Dok. Silakan Dok untuk ditanggapi pertanyaannya sesudah vaksin apakah akan jadi positif ya PCR-nya. Seperti itu. Baik. Monggo Dok. Pertanyaan pertama tadi adalah apakah nanti akan ada vaksin lagi, booster Oh, lagi ya. gitu ya. Ya, Nah, kalau vaksin booster berikutnya. lagi yang keempat, apakah nanti kelima, itu terus terang kami belum tahu saat ini ya. Ya. Kita belum tahu saat ini, kita ya melihat berapa perkembangan penelitian, perkembangan variannya, juga perkembangan tentang penelitian vaksinnya. Kita harus pertimbangkan. Jadi kemungkinan itu ada, tapi terus terang belum bisa diputuskan karena virus ini baru ya. Tuhan mengenalkan kita kepada virus ini belum 2 tahun. Perkembangannya setiap kali berubah terus. Jadi memang ilmunya belum pasti. Kemudian yang kedua berkaitan sama apakah kalau setelah divaksin akan positif? Tidak, Ibu. Beberapa kasus kita dapatkan habis pergi ke tempat vaksin, 3 hari kemudian dia jadi positif. Kita lacak betul, ternyata dia positifnya gara-gara pada saat dia mau pergi ke vaksin, dia pergi-pergi ke warung sebelah, dia makan di situ, ketularan di situ. Jadi bukan waktu dia vaksinasi, tapi positifnya gara-gara ketularan. Tapi kalau kita tes antibody anti-COVID-nya, dulu ada tes rapid antibody yang zaman dulu itu ya. Nah, itu pasti positif karena vaksin. Memang itu kekebalannya dapat. Ya, tapi tidak di swab PCR. Begitu kira-kira. Baik, sudah terjawab ya Ibu Widya ya. Oke, terima kasih Bu Widya. Tadi satu lagi Bu Sandra melihat di mana Ibu? Ada tadi ada tapi udah turun lagi nggak Udah kelihatan turun. lagi. Mungkin Udah turun terpental ya lagi. Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Widya. Kita beri mungkin teman-teman puskesmas ya Bu ya. Teman puskesmas nih ya. Oke, silahkan yang dari puskesmas boleh angkat tangannya biar dibantu untuk di-unmute. Silakan teman-teman puskesmas nih, luar biasa. Padahal lagi sibuk nih Dok, ngadepin gelombang Omikron, tapi tetap antusias menyaksikan webinar ini. Silakan, tadi ada dari puskesmas. Atau ini ada Bu Nuraida. Oke, sebelum itu, baik. Silakan Bu Nuraida dulu. Monggo Bu Nuraida, singkat, padat, dan jelas, dan untuk siapa pertanyaannya ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lanut Hasanuddin di Ardia Garini. Pertanyaan kami, bagaimana dengan pasien yang autoimun? Amankah untuk vaksin pertama, kedua, dan boosternya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ditujukan ke Dokter Ceva ya Dok, Bu Nuraida ya. Baik. Baik. Ya, kami persilakan Dokter Ceva. Baik, terima kasih Bu Nuraida. Jadi autoimun prinsipnya adalah kita boleh vaksin selama dia sudah terkontrol. Biasanya penyakit autoimun yang tidak terkontrol itu ketika dokter vonis sudah tidak perlu obat lagi.
Nah, itu yang paling aman. Tapi kalau dokternya masih memberikan obat, Ibu perlu konsultasi ke dokternya untuk menilai bahwa ini saya masih aktif tidak. Kalau masih aktif, disarankan menunda sampai reaksi autoimunnya selesai. Kira-kira begitu, Bu. Baik ya, yang penting terkendali ya Dokter Ceva ya. Ya, terima kasih Dokter Ceva. Nah, ini saya bacakan pertanyaannya ada untuk Dokter Ede nih. Dokter Ede masih bersama kami, Dok? Hadir, Bu. Baik, maaf nih Dok, diganggu terus. Pertanyaan dari Ibu Mamik Haryani dari Bayangkari Cabang Metro Depok. Apakah usia di atas 70 tahun itu wajib vaksin booster? Karena di lingkungan saya ada yang kapok Dok dengan efek vaksin pertama dan kedua. Terima kasih. Jadi lingkungan Bayangkari nih Dok, itu aja kapok. Silakan Dokter Ede. Aduh, wajib vaksin booster. Tadi Dokter Sepa sudah menjelaskan, itu sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah ya. Artinya yang penting sebenarnya apa yang kita hadapi gitu ya. Kalau sehat dan sebagainya, sudah vaksin 2 kali, terus tidak ada masalah, berarti vaksin booster itu jadi pilihan kan begitu ya. Tapi kalau bagi petugas kesehatan itu jadi kewajiban, kenapa harus melindungi kan begitu. Nah, terus yang berikutnya, usia 70-an tetap harus sehat ya, harus bersosialisasi, harus berolahraga dengan santai. Jangan kalau udah 70 berarti kan nggak boleh lari-lari tuh ya. Walaupun ada cucunya datang bawa semangat, jangan kemudian ikut lari kayak cucu, jangan. Ya. Kita harus lebih tenang lagi kan gitu ya. Jadi olahraga seperti itu. Jadi itu nanti lihat ya. Kan kalau virus corona itu kan satu keluarga dengan virus influenza ya. Kalau di negara barat itu menjadi semacam pilihan juga setiap tahun orang untuk melakukan vaksin untuk influenza. Mengapa? Karena di negara barat orang kena influenza pas musim dingin itu menderita sekali ya gitu ya. Kalau sampai ingusnya beku kan, aduh sedih, sakit sekali gitu. Karena itulah mereka setiap tahun melakukan vaksin influenza. Nah, apakah nanti COVID akan ke sana? Ya saya sih berharap nggak perlu sampai sana gitu ya, kira-kira kayak flu biasa di kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi vaksin tiap tahun atau booster terus-terusan ya, karena itu akan sangat merepotkan kan gitu ya. Baik, saya kira itu. Nih, ibu-ibu yang udah siap nih dari yang lagi nobar. Iya, mana nih yang dari nobar? Dari Persit 502 ya? Seru ya Dok ya, lihat ibu-ibu nobar ya, cantik-cantik semua, semangat ya, luar biasa. Ibu hati-hati gorengannya, jangan gosong di belakang ya. Pastikan dulu kompornya mati, Bu. Silakan dari Persit 502. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan ibu-ibu. Ibu pasang muka yang paling manis Ibu. Ibu di shoot nih. Seluruh Indonesia menyaksikan Ibu bertanya. Silakan Ibu. Ya, boleh dibantu unmute teman-teman panitia. Ya. Ya, monggo Ibu, silakan di unmute dulu. Di unmute dulu di laptopnya. Laptopnya ada asprinya. Iya, mantap Ibu dibantu. Iya. Nah, coba cek sound dulu Ibu. 1 2 3, 1 2 3 Bu. Halo. Izin bertanya, Dokter. Ada beberapa kasus misalnya pada orang yang positif COVID yang menggunakan lensa kontak. Karena biasanya ada yang bertanya kan kita nggak boleh ngucap-ngucap mata begitu. Jadi saat lagi sudah tidak positif, apakah lensa kontak yang sebelumnya dipakai itu masih layak digunakan atau diganti yang baru? Misalnya untuk lensa kontak yang umurnya bisa sampai sebulan sampai 3 bulan. Ya. Iya. Untuk Dokter Ceva mungkin terima kasih Bu, pertanyaannya saya tangkap karena suara Ibu agak terputus-putus. Dok, ini ibu-ibu kekinian nih Dok, pakai lensa kontak. Jadi masihkah bisa lensa kontak itu menularkan ya? Seperti itu virus Omicron melalui selaput mata itu Dok. Silakan Dokter Ceva. Ya, tapi sekarang banyak juga Bu kekinian dengan kacamata Bu, karena kacamatanya bisa lebih didesain gitu, katanya lebih cantik. Kayak saya ya Dok ya. Jadi gini Bu, jadi kata kuncinya itu sebetulnya saya sampaikan tadi di presentasi juga, bahwa kata kuncinya adalah bukan tidak memegang muka, tapi kata kuncinya adalah cuci tangan sebelum memegang muka. Jadi kita boleh tetap ngurus kata lensa kontak, kita boleh pegang muka, kita makan pun boleh.
satu syaratnya adalah setiap kali kita akan ke sana, kita harus yakinkan kita cuci tangan dulu, pakai hand rub. Syukur kalau kemudian kita bisa air mengalir pakai sabun. Nah, setelah itu baru kita makan. Selama makan nggak boleh pegang-pegang yang lain, yang kecuali tempat makan kita, nggak boleh pegang handle atau apa. Nah, itu juga gitu, kalau kita habis cuci tangan, kita ngurus lensa kontak, selesai itu, ya selama mengerjakan itu jangan nyentuh-nyentuh yang lain. Baru kemudian kita bisa sentuh muka. Nah, kalau itu terjadi nggak ada masalah. Mestinya lensa kontak akan tetap bisa digunakan, sesudah maupun selama COVID. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Baik dok. Mudah-mudahan masih bisa dipakai Bu. Yang penting tadi ya 3B, bersih tangan, bersih alat, bersih tempat gitu ya Dokter Ceva ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Selamat nobar, keren banget, tetap semangat. Dok, ada pertanyaan tadi, saya lanjutkan. Ini kebijakan lagi dok, kami anjurkan pencapaian vaksinasi 80-100%, tapi kami juga dilarang memaksa masyarakat untuk vaksin. Jadi kiat-kiat kami untuk mengejar pencapaian bagaimana dok? Nah ini silakan yang akan menanggapi. Jadi semua mendapat target untuk 100% gitu ya. Nah, tapi dilarang juga maksa. Tadi memang udah dikasih clue sama dokter Ede tuh, ya persuasif gitu kan. Tapi mungkin ada lagi tipsnya dok, bagaimana sih supaya tetap 100 ya, tapi pemaksaannya nggak barbar lah gitu ya istilahnya. Monggo dokter Ede. Yang paling gampang sebenarnya dikasih contoh ya. Satu, jadi yang sudah divaksin hidupnya lebih sehat kan begitu ya. Ini juga penting. Jadi sehingga kita jadi duta ya. Setiap orang tuh harus jadi duta untuk hidup sehat. Ya tidak harus kemudian dilantik dulu jadi duta. Jadi yang sudah vaksin tetap hidup sehat, tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker ya. Dengan demikian bisa aman. Kayak saya sekarang nggak pakai masker, kenapa? Saya di kamar saya sendirian kan itu. Artinya seperti itu. Kalau dokter Seva misalnya sedang di rumah sakit tempat umum, harus seperti itu. Jadi itu juga jadi ya. Yang berikutnya tentu saja tetap berhubungan dengan baik, dan kita ingatkan karena Anda belum divaksin ada implikasinya ya, bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak bisa diikuti, misalnya karena kan di Peduli Lindungnya tidak ada, ke tempat-tempat umum tidak memungkinkan. Ini juga perlu dilihat bahwa itu ada kerugian secara administrasi jadi bermasalah bagi kita. Karena itu lebih baik divaksin untuk melindungi kita dan melindungi orang-orang tercinta di antara kita. Saya kira itu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ede. Nah ini ada pertanyaan nih agak berbeda Dokter Ceva. Ada satu keluarga nih sesudah divaksin ya dari Kemhan Korina Jamil. Sesudah divaksin satu keluarga itu buang air kecilnya menjadi kuning, padahal sudah minum air putih yang cukup. Nah ini mungkin Dokter Ceva pengalamannya memang adakah kasus seperti ini? Monggo Dokter Ceva. Ya, terima kasih Bu. Ya, begini. Yang perlu dicermati adalah beberapa kasus kita itu buang air kecilnya kuning, ternyata pada saat itu keluarga itu banyak minum vitamin. Vitamin seperti vitamin B, vitamin C itu menyebabkan buang air kecil. Kebetulan pada saat itu bersamaan dengan yang bersangkutan itu vaksin, sehingga kemudian yang diduga vaksin, lupa bahwa itu sumbernya dari makanan tertentu atau dari minum tertentu. Nah ini tentu bisa dipertimbangkan ya. Hal yang lain tentu yang kita mesti berhati-hati memang resiko KIPI dari vaksin yang kemudian mengganggu liver. Nah, itu bisa menyebabkan kuning. Tapi kalau itu terjadi biasanya ada keluhan. Jadi misalkan ada mual, ada sakit pusing. Nah, itu mesti hati-hati. Kalau begitu silahkan periksa ke tempat yang memberikan vaksin, diperiksa ke dokter, apakah ada gangguan fungsi hati. Tapi tadi umumnya itu terjadi ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan sama-sama, cari kemungkinan jangan-jangan kita makan sesuatu. Oke, oh baik ya Ibu, jadi jangan khawatir ya Ibu Kemhan, tadi izin dok yang satu habis vaksin salah satu anggota keluarga saya. Jadi Bu tadi patokannya tuh Dokter Ceva udah kasih ya Bu, kalau nggak ada keluhan pipisnya aja yang kuning, nggak usah khawatir ya. Mungkin karena juga diberikan vitamin. Tapi mungkin Ibu bisa lihat juga matanya kuning gitu ya dok ya, atau menjadi bertambah kuning. Nah dan ada keluhan misalnya nyeri di tempat tertentu ya dok. Nah, itu mungkin Ibu perlu mengunjungi tenaga kesehatan terdekat Ibu. Baik, terima kasih dok. Betul dok, jadi saya terinspirasi betul karena minum vitamin beberapa itu keluar di urin ya dok warna kuningnya. Iya, dan sekarang kan orang lagi gencar banget tuh minum segala apa yang ada di sosmed ya dok ya.
obat itu sapu jagat ya, Dok? Baik. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini tidak perlu absen karena Bapak Ibu sudah masuk melalui link dengan registrasi registrasi email ya. Jadi tidak perlu lagi absen dan jangan khawatir. Semua Bapak Ibu yang mendaftar lewat registrasi dan mendaftarkan emailnya akan mendapatkan sertifikatnya ya. Jangan khawatir Ibu. Kemudian sekali lagi seluruh materi Dr. Ede dan Dr. Ceva nanti Ibu bisa unduh di link materi ya. Jadi waktu Ibu mendaftar itu ada beberapa link ya, ada link YouTube, link materi, link sertifikat. Seperti itu ya. Nah, sertifikatnya sertifikat mandiri, nggak tunggu kita kirim. Begitu selesai akreditasi, kami umumkan kapan bisa mendownload sertifikat. Ibu silahkan download sertifikat, boleh semua Ibu mau warna fontnya ungu, merah, tergantung warna kesatuan boleh. Jadi kami beri kebebasan untuk memberikan warna, besar huruf, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Jadi nanti Ibu bisa mengkreasikan sertifikat yang Ibu dapat. Seperti itu. Tapi jangan lupa sekali lagi, emailnya Ibu harus hafal betul passwordnya. Ya, nanti jangan kesulitan Ibu untuk mengunduh. Jadi kebanyakan yang sudah pakai email anaknya, pakai email yayangnya, terus lupa passwordnya. Akhirnya mendapat kesulitan untuk mengunduh. Demikian ya Ibu. Baik, ada lagi Bu Sandra, silakan Bu. Ini ada Ya. kakak dari SBH. Oh, Kakak baik. Kak Nyoman ya. Mungkin baik. bisa dikasih kesempatan satu lagi. Oke, silakan nih Kak Nyoman juga nih AOC kita nih Bu. Ayo Ya. silakan Kak Nyoman. Ini beragam Dr. Ceva sama Dr. Ede, pesertanya luar biasa ini dari semua lintas ibu, lintas OP, lintas komunitas ya. Oke, silakan Kak Nyoman. Terima kasih Kak Iya. Yeni atas Iya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya mohon maaf karena ada gangguan di kamera laptop sehingga saya off kamera Niki. Iya, Jadi monggo. pertanyaan akan saya tujukan kepada Kak narasumber Sepa, Dokter Sepa. Ya. Dokter Sepa. Gak apa-apa kok dipanggil kakak juga ya Dok, ya, biar tambah muda ya Dok. Karena kita di Pramuka semua kakak. Selamat siang Kak Monggo, Sepa. monggo. Baik, pertanyaan saya, bila ada setelah vaksin dia setelah vaksin tetapi dia tidak ada reaksi KIPI. Nah, tapi dia ingin melakukan pencabutan berobat atau pencabutan gigi. Ketika nanti setelah dicabut tentunya akan ada obat yang diberikan. Menurut Pak Dokter Sepa, apakah sebaiknya ditunda ataukah dilakukan pencabutan karena tidak ada reaksi KIPI, Dokter? Terima kasih Dok Sepa. Iya, terima kasih Kak Yeni. Iya, sama-sama Kak Nyoman. Silakan Dok. Baik, terima kasih Kak Nyoman. Jadi kalau misalkan kita cabut giginya itu dalam jangka waktu yang, maksudnya tidak suatu penyakit yang buru-buru, tidak sakit dan punya ada kesempatan yang lain, kita menganjurkan untuk ditunda sampai 2 minggu setelah vaksin. Kenapa? Sebetulnya nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan nanti cabut gigi kemudian ada komplikasi dari cabut giginya, yang disalahkan vaksinnya. Ya, jadi itu saja sebetulnya. Jadi masalah itu nggak ada, hanya tinggal karena masalahnya sekarang itu segala macam KIPI sedang dicatat dan disorot. Khawatirnya kalau habis cabut gigi ada apa-apa, itu kemudian disangka bagian daripada vaksinnya. Itu. Tapi kalau artinya karena secara medis tidak ada apa-apa, jadi sebetulnya kalau habis vaksin sudah lebih dari 24 jam tidak ada apa-apa, boleh saja kalau kemudian itu kasusnya tidak bisa ditunggu, misalkan sakit giginya itu harus segera, ada kaitan dengan misalkan harus operasi jantung segera, misalkan jadi kan operasi jantung harus cabut gigi dulu misalkan. Nah itu mengejar-ngejar waktu, ya itu silahkan saja. Obat-obat untuk cabut gigi umumnya tidak mempengaruhi reaksi vaksinasi, jadi tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Nyoman. Jadi nggak usah khawatir, tapi jangan vaksin yang jadi kambing hitam gitu ya Dok ya. Baik Dok, ini ada pertanyaan yang agak berbeda Dok. Dari Ibu Hamil nih, kita kasih kesempatan dulu supaya Bu Milnya nggak cemas. Izin bertanya Dok, awal vaksin pertama nggak tahu lagi hamil. Setelah vaksin baru ketahuan lagi hamil. Gimana Dok? Berpengaruh nggak sama janin saya?
Nah, silakan dok, mudah-mudahan Bu Milnya jadi nggak cemas nih dok. Silakan Dokter Ceva. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang dari beberapa data yang ada, sampai sekarang kita belum menemukan efek terhadap janin dari yang divaksinasi. Memang tentu kita tidak pernah mencobakan secara sengaja dari orang yang kemudian hamil, sini kita vaksin, kita lihat mana yang jadi masalah atau tidak. Tentu tidak pernah. Tetapi dari data yang kemudian seperti Ibu yang tervaksinasi, padahal kemudian belakangan baru tahu hamil, diikuti, ternyata datanya menunjukkan selama ini tidak ada apa-apa. Sehingga kita simpulkan vaksinasi relatif aman buat hamil. Tetapi untuk menjaga memang disarankan secara protokoler, mereka yang hamil disarankan vaksinasi kita tunda sampai hamilnya sudah lanjut, artinya pembentukan organ janinnya sudah selesai, atau kalau perlu setelah lahiran. Ini berkaitan dengan masalah upaya untuk lebih aman saja sebetulnya. Tetapi kalau dari sisi data selama ini tidak pernah ada efek samping khusus. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Jadi nggak usah cemas Bu Mil ya, tetap sehat Debay dan Bu Milnya ya. Baik dok, ini ada lagi nih dok. Ini tadi kan karena PTM nih, mungkin ke Dokter Ede dulu nih. Dokter Ede nih dari pertanyaan dari Mbak Desi. Assalamualaikum, saya mau tanya nih, saya kena COVID, dok. Jadi Mbak Desi ini kena COVID di Agustus tahun 2022. Sejak kena COVID muncul deh komorbid diabetes dan asma dan batuk nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah periksa dahak negatif. Bagaimana supaya saya bisa kembali sehat? Nah ini nih, jadi kambing hitam atau memang bisa memicu nih dok? Karena COVID jadi muncul nih, tertrigger diabetes dan asma. Silakan mungkin Dokter Ede dulu. Ini lebih tepat Dokter Seva ya. Kalau saya sih iya. menduganya sebenarnya dulu belum diperiksa. Gara-gara karena COVID kan diperiksa macam-macam tuh. Ketemu dia macam-macam. Nah itu yang kadang-kadang sih kita suka salah kaprah. Gara-gara diperiksa lah, jadi saya positif, dia ketahuan gitu. Padahal sebelumnya saya nggak sakit. Yang disalahkan positif. Padahal kalau sudah diketahui ada masalah, berarti kan tanda kutip ya, pencegahan kita gagal, kurang berhasil. Berarti sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu setelah cerdik kita mesti patuh. Tidak mampu cegah, sekarang harus patuh, yaitu supaya komorbid ini kita patuhi perintah dari dokter, supaya kita tidak bertambah parah gitu ya. Barangkali itu, tapi yang lainnya ini ranahnya Dokter Seva, silakan. Silakan Dokter Ceva. Ini nanti mana duluan nih, COVID duluan atau komorbidnya duluan ya? Silakan dok. Ya, baik. Nanti mohon saya dikoreksi kalau saya salah menangkap pertanyaannya ya. Jadi apakah asma dan diabetes bisa muncul setelah COVID? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, tetapi biasanya itu latar belakangnya sudah ada modal. Jadi sudah ada bakatnya atau sudah ada pre-diabetes atau pre-asma. Kemudian ketika COVID dia naik, biasanya dia akan turun lagi atau terkendali, tapi butuh waktu sekian lama. Ada yang disebut sebagai long COVID ya, 3 bulan, gulanya belum terkontrol, atau masih diabetes juga 6 bulan. Kadang-kadang bisa kembali ke posisi semula, kondisi pre-diabetes sehingga tidak perlu obat, tapi tetap harus diet, ada yang tidak. Tapi memang itu kejadiannya jarang. Sebagian besar dia sudah punya modal duluan. Sudah punya, dalam arti memang sudah sakit, tapi selama ini tidak periksa. Dia punya asma, dia punya diabetes, kemudian dia kena COVID. Nah, baru setelah dia diperiksa baru ketahuan. Itu yang sebagian besar. Walaupun saya akui tadinya tidak ada gejala apa-apa, tidak pernah ada ketahuan juga masalah, kemudian hiperreaktivitas timbullah asma dan diabetes karena dia genetiknya sudah ada. Nah, itu bisa. Kira-kira gitu. Baik dok, terima kasih. Jadi udah ada modalitasnya dok yang kita punya ya. Kemudian mungkin bisa tertrigger dengan adanya vaksin atau infeksi COVID ya dok ya. Baik, ini memang ternyata bisa dua-duanya. Tapi walaupun kalau menurut pengalaman Dokter Ceva mungkin yang terbanyak tadi ya dok, sebenarnya sudah ada modalnya ya dok ya. Nah sesudah diperiksa semua baru deh muncul ya penanda-penanda bahwa terjadi diabetes maupun asma. Seperti itu ya dok. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu Sandra? Masih memonitor, ada lagi yang bertanya? Masih punya waktu satu kali lagi pertanyaan. Ini ada dari aduh. Indra Ningsih dari tadi. Silakan Ibu. Silakan Bu Indra. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Yeni. Baik Ibu. Pasti banyak yang itu dulu kecewa nih. Pertanyaan bertubi-tubi nih. Nanti kita bikin sesi berikutnya Ibu-ibu ya, jangan khawatir ya. Yang penting Dokter Ceva sama Dokter Ede jangan kapok ya. Silakan Ibu Hidra ya Bu. Hindra Ningsih ya.
Sudah bisa terhubung dengan kami, Ibu? Ibu Indra? Hilang. Bu Hindra, hilang ya? Nah, terpental ya. Sudah, Ibu, ada bersama kami. Silakan Ibu, pertanyaannya padat, jelas, singkat, dan ditujukan untuk narasumber siapa. Silakan Iya, Ibu kenapa Hindra. hilang ya? Malu mungkin ya Bu ya? Atau terpental? Iya. Karena sinyal lagi rame banget hari ini. Baik, untuk info Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya peserta hampir 4.000 orang ya, yang mengakses di YouTube itu 3.000 lebih, kemudian kita penuh benar di Zoom meeting ini 1.000, sehingga mohon izin tadi Bapak narasumber semua terpental, begitu juga Bu Sandra dan Bu Direktur. Oke, silakan. Nah, sudah raise hand kembali, monggo Ibu, kami persilakan. Silakan Ibu. Bu Sandra sudah melihat? Mohon di-unmute, Bu Era, Indra. Oh, sekarang Bu Aira ya, tadi Bu Hindra. Apa ganti gadget? Silakan di-unmute, Bu Indra atau Bu Aira. Hilang lagi. Hilang. Hilang. Hilang, Mbak Uyen. Mungkin pertanyaan terakhir dari dari YouTube aja mungkin. Ini Dari YouTube ya. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu Vipin. Izin bertanya Dok, orang tua saya lansia sampai saat ini belum berani vaksin. Dari vaksin pertama sampai vaksin ketiga. Beliau sedang sakit diabetes dan bronkitis. Izin petunjuk dokter bagaimana? Mungkin Dokter Seva? Baik, itu diabetes berarti ya, orang tua diabetes. Ya, kata kuncinya adalah terkendali. Ya, jadi kalau gula darahnya terkendali, silahkan saja untuk bisa vaksin. Kalau tidak punya tes gula darah di rumah, baiknya ke dokter yang selama ini menangani, tanyakan, ini sudah masuk kriteria terkendali belum? Jadi biasanya kalau berturut-turut selalu di bawah 200, itu silahkan. Kalau di atas 200 memang sebaiknya jangan divaksin dulu, tapi harus berupaya naikkan obatnya, dosis obatnya barangkali, perbaiki dietnya, sehingga kemudian gula darah turun di bawah 200. Gitu. Lebih baik kalau bisa diusahakan divaksin sih, kalau bisa kita kendalikan gulanya. Itu kira-kira. Ya. Jadi yang penting adalah dikendalikan gulanya dan divaksin, karena prinsipnya mereka yang diabetes itu lebih beresiko untuk menjadi parah ya Dok ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menekan diabetesnya dan mendapatkan vaksinnya. Betul Ibu.